11 Januari 2023, Stay ITB mengadakan acara rapat kerja dosen yang bertempat di Hotel Grand Cokro Bandung yang dihadiri lebih dari 100 dosen. Acara raker dosen Stay ITB tersebut dibuka dengan doa bersama untuk almarhum Insinyur Ahmad Fuad Masud dari KK Elektronika. Rapat kerja dimulai dengan pemberian materi dari Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, diikuti oleh pemaparan dari Dekan Stay ITB, dan diakhiri oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, dan mendapatkan sharing yang diberikan oleh Profesor Dr. Antonius mengenai gratifikasi. Acara ini juga dimeriahkan dengan adanya door prize untuk peserta raker. Dalam kesempatan ini, Dekan juga memberikan penghargaan untuk Purnabakti dosen dan tenaga kependidikan Stay ITB. Ya, alhamdulillah ya, jadi bisa mengakhiri tugas formal selama kalau nggak salah 35 tahun ya, dengan sehat dan juga bisa menyaksikan perkembangan ITB yang cukup baik lah ya dari sisi kualitas maupun juga dari sisi impact-nya ya, pengaruh-pengaruh dari ITB sendiri ya. Saya sebetulnya cukup mengamati ya gejala perubahan yang terjadi saat ini. Jadi memang mau tidak mau siapapun dia memang dia harus mulai keep in touch dengan perkembangan yang ada sekarang ya. Terutama saya power latar belakangnya, tapi mau tidak mau juga harus mulai masuk ke aspek digitalisasi ya, yang memang masa depan. Energi juga mengarah ke green. Jadi kalau bayangan saya memang ke depan itu dunia STE adalah dunia yang boleh dikatakan berpengaruh besar untuk kehidupan di masa depan ini. Jadi dosen-dosen muda saya pikir ini adalah ladang atau peluang yang sangat-sangat besar. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada seluruh ketua program studi Stay ITB untuk masa jabatan 2020-2022. Ya, alhamdulillah ya, saya itu mendapatkan pengalaman yang sangat berharga ya selama sebagai ketua program studi teknik telekomunikasi, apalagi ditambah pengalaman pada saat menjalankan itu saat situasi COVID ya, kemudian setelahnya berangsur dari kondisi adanya COVID sampai kemudian normal ya. Jadi yang sangat saya rasakan cukup berharga itu adalah saat bagaimana kita bisa membantu gitu ya banyak mahasiswa yang banyak mengalami kendala saat melakukan perkuliahan COVID, kemudian bagaimana kita berusaha beradaptasi dengan situasi tersebut gitu ya, bagaimana kita kemudian dari program studi gitu bersama teman-teman lainnya gitu bersama-sama dengan mahasiswa menghadapi permasalahan pada kondisi COVID itu sehingga perkuliahan bisa berjalan dengan baik, praktikum juga bisa berjalan dengan baik, kegiatan sidang dan sebagainya, perkuliahan semuanya berjalan alhamdulillah cukup baik gitu ya. Harapannya nanti ya kepada Bu Khairunisa ya sebagai ketua program studi yang baru, semoga ya Bu Nisa ya tetap menunjukkan semangat yang cukup tinggi gitu ya, karena bagaimanapun juga ya namanya suatu pekerjaan yang mana kita itu banyak berhadapan dengan hal-hal yang kadang itu di luar dari perkiraan kita gitu ya. Misalkan katakan nanti ada mahasiswa yang bertanya tentang sesuatu yang kasus seperti itu belum pernah ada gitu sebelumnya gitu ya. Nah jadi kadang-kadang seperti itu tuh yang membuat kita itu merasa aduh ini kenapa kok banyak sekali gitu ya masalah-masalah. Nah yang seperti itu tuh tetap aja dihadapi, tetap semangat, kemudian di dalam continuous improvement ya untuk program studi ya, mudah-mudahan nanti akan berlanjut dan jauh lebih baik nanti di Bunisanya di masa kaprodinya Bunisa. Begitu dari saya. Penghargaan selanjutnya
diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan berprestasi di Stay TB. Ya, alhamdulillah ya mendapat penghargaan di bidang pengajaran di Stay. Secara umum biasa saja sebenarnya ya, karena saya melakukan sebenarnya tidak ada yang istimewa dari yang saya lakukan dalam pengajaran gitu ya. Yang menilai ini semuanya adalah mahasiswa ya, bukan saya atau rekan dosen yang lain gitu ya. Jadi menurut saya ini sesuatu ya memang patut disyukuri ya, tapi secara umum biasa saja sebenarnya. Yang saya lakukan ini business as usual, jadi pekerjaan yang biasa saja saya lakukan setiap semester ya, menyiapkan materi kuliah, kemudian mengajar, lalu diskusi dengan mahasiswa ya. Nah, mereka lah yang menilai ya seperti apa saya ini ya menurut penilaian mereka. Dan dari penilaian itulah Stay memilih berdasarkan penilaian kuesioner dari mahasiswa gitu ya. Jadi saya setiap semester atau setiap mengajar gitu menyiapkan sama seperti teman-teman dosen lain sebenarnya ya. Ya, tentu saja kita harus lebih baik ya melayani mahasiswa ya, karena kita ini kan sebenarnya adalah bertugas untuk mendidik mereka, ya dalam artinya melayani mereka. Jadi kita berikanlah yang terbaik ya, yang bisa kita lakukan buat mereka kepada para mahasiswa kita. Gitu. Penghargaan berikutnya diberikan kepada kelompok keahlian berprestasi di Stay TB. Penyampaian selamat juga diberikan kepada seluruh ketua program studi baru yang akan mengemban tugas selama 2 tahun ke depan. Perasaannya pertama juga kaget kenapa saya. Nah, sebelumnya di S2 saya memang terlibat tapi di level kakak, tapi tidak terlalu intens, dan ternyata saya waktu itu diminta mengemban amanah ini, dan tentu saja ini menjadi salah satu tugas saya ya, sebagai salah satu keluarga besar Stay ITB. Perasaannya campur aduk pas pertama kali ditunjuk ya. Mudah-mudahan ke depan saya bisa ya. Nah, harapan ini tentu saja salah satu hal yang mungkin memotivasi saya adalah setiap amanah, atau mungkin kalau kita dalam beragama kan setiap beban yang dibebankan ke kita, insya Allah kita mampu mengembannya. Dan begitu juga amanah ini, saya yakin meskipun saya belum pernah berpengalaman menjadi kaprodi, insya Allah saya yakin amanah ini juga dari Allah. Allah yakin insya Allah saya mampu. Dan saya sangat berharap juga nanti kerjasama dengan para K-opsi ya, kalau di teknik itu ada 10 opsi ya, mudah-mudahan kedepannya kami bisa membawa Magister Teknik Elektro menjadi lebih baik. Tidak lupa, penghargaan dekan terakhir diberikan kepada personel keamanan kampus ITB. Tidak lupa juga adanya sharing informasi dan door prize dari Bank Syariah Indonesia. Para dosen Stay ITB juga melaksanakan FGD mengenai penyusunan dokumen pengukuran capaian pembelajaran lulusan dengan Insinyur Arif Saihur Rahman sebagai pemateri. Rapat kerja Stay tahun 2023 ini adalah untuk merayakan dan memberikan apresiasi atas capaian prestasi yang sudah ditorehkan oleh para dosen Stay pada tahun 2022 kemarin. Mudah-mudahan capaian para dosen berprestasi tersebut
bisa memotivasi dosen STAY yang lain untuk membuat STAY tambah hebat.